Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Pak Ihsan Maulana selaku dosen pengampu dari mata kuliah Desain dan Pemrograman Berorientasi Objek dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman materi pertemuan 1 dan 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adinda Cahaya Febriana dengan NIM 2305047 dari kelas Ilmu Komputer 4B Karawaci Pagi. Untuk materi pertama yaitu pengantar dan keunggulan desain, OOP, serta UML. Pengantar OOP dan UML. Pengenalan pemrograman berorientasi objek atau OOP. Definisi OOP, Object Oriented Programming, adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada objek dengan tujuan mempermudah pengembangan sistem berdasarkan model di dunia nyata. Untuk fokus utama yaitu membagi tanggung jawab ke objek bukan berdasarkan proses representasi data dan aksi dalam satu entitas objek. Lalu itu ada konsep dasar OOP, ada kelas atau kelas, template atau cetak biru untuk menciptakan objek, lalu menentukan struktur data, atribut, dan fungsi metode. The object, instansi nyata dari sebuah kelas, memiliki data, bisa melakukan aksi tertentu. Lalu ada atribut, data atau karakteristik memiliki objek, dengan contoh nama, umur, tinggi badan, metode, fungsi yang menjelaskan perilaku objek, contoh berbicara, berjalan, dan menghitung. Contoh nyatanya itu ada objek, fungsinya itu manusia, atributnya nama, jenis kelamin, tinggi badan, ada metode yaitu bicara, berjalan, tertawa. Lalu ada objeknya mahasiswa dengan atribut NIM, nama, alamat, dan ada metode registrasi, mengikuti kuliah, ujian, dan praktikum. Ada pengenalan UML, Unified Modeling Language. Definisinya itu bahasa pemodelan standar untuk merancang dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. Dengan tujuan UML memberikan gambaran visual tentang struktur dan perilaku sistem, alat bantu dalam proses desain dan dokumentasi. Di sini ada jenis diagram UML. Yang pertama itu ada use case diagram, menggambarkan interaksi pengguna atau aktor dengan sistem. Yang kedua ada class diagram, menunjukkan struktur kelas dan relasinya. Yang ketiga ada activity diagram, menggambarkan alur proses kerja atau logika bisnis. Dan yang keempat ada sequence diagram, yaitu menggambarkan interaksi antar objek secara berurutan. Dan manfaat penggunaan UML: pertama, komunikasi, memfasilitasi diskusi antara pengembangan, analisis, dan klien. Kedua, dokumentasi, menyediakan gambaran visual sistem, analisis kebutuhan, yaitu mengurangi kesalahan desain sejak awal. Ada hubungan antara OOP dan UML. OOP itu fokus pada kelas, objek, atribut, dan metode. Kalau UML menyediakan diagram untuk memvisualisasikan OOP. Integrasi UML digunakan untuk merancang sistem OOP secara jelas dan terstruktur sebelum proses coding. Mengapa perlu desain sebelum implementasi? Ada analisis kebutuhan yang matang, menentukan fitur sistem secara tepat. Untuk mengurangi kesalahan, desain yang jelas akan mengurangi potensi bug sistem implementasi. Lalu ada efisiensi kolaborasi, desain sebagai acuan bagi seluruh tim. Dua, keunggulan desain OOP. Ada reusability, penggunaan kembali dengan definisi kemampuan untuk menggunakan kembali kelas atau objek yang sudah dibuat. Manfaatnya itu menghemat waktu pengembangan, mengurangi duplikasi kode. Contohnya juga kelas produk dapat digunakan untuk menciptakan berbagai jenis produk tanpa menulis ulang. Ada maintainability. Maintainability itu artinya kemudahan pemeliharaan.
Definisinya kemudahan dalam memperbaiki dan memelihara sistem. Manfaatnya adalah kode modular, mudah dicari dan diperbaiki jika ada bug. Ada perubahan lokal tanpa mempengaruhi keseluruhan sistem. Contohnya itu perbaikan metode hitung harga dalam kurung, tutup kurung, hanya dilakukan di kelas produk, tidak perlu menyentuh kode lain. Extensibility. Extensibility itu kemudahan pengembangan dengan sistem mudah ditambah fitur baru tanpa merusak sistem lama. Manfaatnya mendukung pengembangan jangka panjang, struktur program tetap stabil meskipun ada perubahan, dengan contoh menambahkan kelas, discounted produk, pewaris produk tanpa mengubah produk. Ada tadi kasusnya itu struktur OOP, modul seperti produk kategori, pembayaran dibuat dalam bentuk kelas. Keunggulannya reusability, kelas bisa digunakan ulang untuk berbagai halaman. Maintainability, bug di satu model tidak merusak sistem lain. Extensibility, fitur diskon bisa ditambahkan sebagai kelas baru. Manfaat proyek nyata, sistem efisien, mudah dikembangkan dengan cepat, disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Ini ada kesimpulan umumnya. OOP adalah fondasi penting dalam pengembangan sistem modern yang modular dan terstruktur. UML mempermudah visualisasi dan desain sebelum implementasi sistem. Desain OOP memiliki keunggulan besar, reusability, maintainability, dan extensibility. Kombinasi OOP ditambah UML, tambah perencanaan yang matang, menghasilkan sistem yang efisien dan scalable. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.